Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Maulana Ibrahim, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SSH MH MIP. Adapun resume dari buku ini sebagai berikut. Bab 1 berisi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pertama, landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari tujuan nasional, pendidikan nasional, dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Rumusan Pancasila terdiri dari secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Tujuan mempelajari pendidikan Pancasila yaitu ingin mengetahui lebih dalam dan lebih benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional. Bab 2 tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari beberapa macam, yaitu pra-kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pancasila sebagai lambang Indonesia adalah pengakuan Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Lambang negara Indonesia pertama kali dipakai pada sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Bab 3 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, yang saling bergantungan. Landasan ini terdiri dari filsafat ontologis, epistemologis, aksiologis. Bab 4 tentang Pancasila sebagai sistem nilai yang memiliki arti mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan kesatuan utuh dan sistematis. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai norma adalah pandangan kehidupan bangsa yang tercermin dalam 5 sila Pancasila. Bab 5 tentang hakikat yang terkandung dalam Pancasila. Isi muatan sila-sila dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila adalah korelasi Pancasila dan agama dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang ideologi. Ideologi adalah gagasan, konsep, dan ide cara berpikir seseorang atau golongan. Maknanya bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 7 tentang demokrasi. Perkembangan di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu tahun 1945 sampai 1949 disebut demokrasi parlementer. 1959 sampai 1965 disebut demokrasi terpimpin. 1966 sampai 1998 yaitu demokrasi Pancasila era Orde Baru.
1998 sampai sekarang, demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dan hak dasar manusia memiliki perbedaan, yaitu istilah hak dasar manusia lebih fundamental sifatnya daripada hak asasi manusia. Lalu, hak dasar manusia merupakan istilah yang digunakan dalam dominan hukum tata negara, sedangkan hak asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hubungan internasional. Adapun macam-macam hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo yaitu 1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. 2. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum. 3. Hak atas kebebasan berkumpul. 4. Hak atas kebebasan beragama. 5. Hak atas penghidupan yang layak. 6. Hak atas kebebasan berserikat. 7. Hak atas pengajaran. Selanjutnya bab 9, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berisi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arti Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya. Dan bab terakhir yaitu bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjelaskan tentang 1. Pengertian paradigma. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan yang kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. See you.